Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, ketemu lagi dengan saya di materi farmakognosi 1 dengan pembahasan kali ini adalah simplisia. Oke, kita mulai dari definisi simplisia itu sendiri, di mana simplisia itu adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Ya, jadi simplisia yang kita buat itu ya mostly itu dalam bentuk kering ya, setelah dilakukan berbagai macam proses ya, mulai dari proses pengumpulan sampel, kemudian sortasi basah sampai pada proses pengepakan dalam wadah ya. Semua itu ujungnya itu kita bikin sampel itu menjadi sampel yang telah dikeringkan ya, tentunya telah memenuhi standar ya, dimana simplisia itu juga nanti akan dilakukan standarisasi sehingga memenuhi persyaratan mutu untuk dijadikan bahan obat tradisional ataukah untuk bahan untuk penelitian. Nah, uh, yang kita adapun jenis-jenis simplisia ya. Adapun jenis-jenis simplisia dalam berbagai referensi itu dibagi menjadi 3, yaitu simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia mineral. Untuk simplisia nabati itu bisa berupa tanaman utuh ya, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Ya, jadi bisa tanaman utuh ya, dari ujung daun sampai pada akarnya. Bisa juga bagian tanaman tertentu, misalnya kita hanya mengambil korteksnya saja ya, atau daunnya, atau akarnya, atau rimpang ya, dan sebagainya. Bisa juga berupa eksudat tanaman ya, seperti pada tanaman karet ya, sekret yang dikeluarkan oleh tanaman-tanaman tersebut. Nah, eksudat ini adalah eksudat tanaman ini adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman ya, atau isi sel yang dengan cara tertentu atau disengaja dikeluarkan dari selnya, atau zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum merupakan zat kimia murni ya. Nah, kalau contoh eksudat itu sendiri adalah Gami arabicum dan Tragacan. Sedangkan kalau untuk simplisia ya, simplisianya kalau dari bagian tanaman itu kita bisa mengambil dari tadi yang saya jelaskan ya, ini dari folium, herba ya, daun herbanya, kemudian flos bunga, kemudian korteks ya, kulit batang, radix akar, lignum batang, dan dari buah itu sendiri ya, fructus. Nah, semua ini bisa kita buat dia dalam menjadi simplisia. Kemudian untuk simplisia hewani ya, untuk simplisia hewani itu bisa berupa hewan utuh ya, bisa juga merupakan bagian hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni ya. Jadi baik itu yang di simplisia nabati tadi ya, semua nanti simplisia ini itu belum merupakan zat kimia murni ya. Kalau sudah dikatakan kalau sudah dalam bentuk zat kimia murni ya, berarti itu bukan lagi simplisia ya, bukan lagi simplisia, namun bernama namanya itu adalah isolat ya, yang kemudian bisa dikategorikan sebagai obat modern gitu. Nah, jadi untuk simplisia hewani bisa berupa hormon, enzim, tulang dari hewan itu sendiri dan lain sebagainya. Kemudian untuk simplisia mineral. Ya, simplisia mineral ini adalah simplisia yang berupa bahan pelikan atau mineral
yang belum diolah dan telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni, ya. Nah, jadi untuk simplisia mineral ini biasanya banyak digunakan ya dalam tambahan obat-obatan juga dalam formulasi sediaan ya, misalnya kaolin ya, pektin ya, itu kan biasa digunakan untuk zat aktif untuk pengobatan untuk anti diare ya, kemudian ada kalsium karbonat juga ya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya untuk simplisia ini ya, kita bisa mengidentifikasi ya, atau mengetahui bahwa simplisia ini berasal dari tanaman apa ya, berasal dari hewan apa, itu melalui penamaannya ya. Seperti nama tanaman itu sendiri juga, baik itu tanaman maupun hewannya, itu kan masing-masing spesies memiliki nama latin ya. Nah, begitu juga dengan simplisianya. Nah, untuk nama latin simplicia itu ditetapkan dengan menyebut nama marga ya, menyebut nama marga atau genus, atau nama spesies atau jenis, atau petunjuk lain dari tanaman asal ya, diikuti bagian tanaman yang dipergunakan ya. Jadi bisa dari genus tanaman, kemudian disusul oleh kata pertamanya itu adalah genusnya atau spesiesnya ya, kemudian diikuti oleh bagian tanaman yang digunakan ya. Jadi misalnya genus sargasum ya, sargasum itu adalah salah satu genus alga coklat ya, sargasum. Nah, kemudian yang digunakan itu adalah misalnya foliumnya ya, foliumnya atau daunnya, berarti sargasum folium. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga menggunakan spesies tanaman tersebut ya. Jadi misalnya dari golongan alga coklat itu sargasum cristefolium misalnya ya. Ya, jadi bisa menggunakan cristefolium of folium gitu. Ya, jadi bisa dipilih ya, bisa nama marga atau nama spesies, kemudian diikuti bagian tanaman yang dipergunakan. Nah, ketentuan ini tidak berlaku untuk simplisia nabati yang diperoleh dari beberapa macam tanaman yang berbeda marganya, maupun untuk eksoda tanaman ya. Jadi untuk penamaan itu hanya untuk satu jenis simplisia saja ya, tapi tidak dipergunakan untuk bahan yang kemudian itu sudah merupakan campuran dari beberapa macam simplisia. Jadi hanya satu-satu aja gitu. Seperti nama latin tanaman ya, nama latin tanaman padi Oryza sativa gitu ya. Itu satu jenis aja gitu, tidak boleh dicampur-campur. Jadi kalau sudah 2 atau 3 atau 4 campuran itu tidak ada lagi nama simplisianya. Jadi nama simplisia itu hanya berlaku untuk satu jenis simplisia saja. Nah, nama latin simplicia hewani dan pelikan itu ditetapkan dengan menyebut nama latin yang paling umum bagi simplicia tersebut ya. Jadi yang paling umum itu namanya, nama simplicianya apa, nah itu kemudian kita gunakan. Itu tujuannya adalah supaya orang itu kemudian mudah mengetahui ya, mudah mengidentifikasi bahwa simplicia ini itu berasal dari jenis tanaman ini, seperti itu. Nah, untuk nama Indonesia, untuk semua jenis simplicia ditulis dengan menyebutkan nama daerah yang paling lazim ya, bagian yang digunakan disebut setelah nama latin simplicia tersebut. Nah, contohnya ya, nama Indonesianya itu akar ya, berarti nama simplicianya pakai istilah latinnya ya, radix. Kemudian kalau umbi lapis pakai bulbus, rimpang, rizoma, kulit kayu, korteks ya, kayu, lignum, batang, kaulis, bunga, flos ya, buah, fruktus, biji, semen, daun, folium, dan untuk seluruh bagian tumbuhan ya, berarti menggunakan istilah herba. Nah, untuk nama simplicia ini kalian harus hafal di luar kepala ya, karena ini merupakan materi dasar yang tentunya sudah didapatkan juga di mata kuliah sebelumnya, yaitu di botanik farmasi. Nah, misalnya untuk tata nama simplicia untuk rimpang temulawak ya, nah, nama latin dari jadi spesies ini adalah Curcuma santoriza. Kemudian bagian yang digunakan itu adalah bagian rimpangnya.
Terus nama simplicianya untuk nama Indonesia itu adalah rimpang temulawak. Kemudian untuk nama simplicia itu sendiri adalah Curcuma rhizoma, ya, Curcuma rhizoma. Nah, kemudian misalnya untuk kulit kayu kina, ya, untuk kina dari spesies Kincona suci-rubra, ya, bagian yang digunakan itu adalah kulit kayunya. Nama Indonesianya adalah kulit kayu kina dan nama simplicianya itu adalah Kinae cortex. Kemudian untuk kayu secang, ya, nama latinnya adalah Caesalpinia sapan. Bagian yang digunakan itu adalah bagian kayunya. Nama Indonesianya itu adalah kayu secang dan nama simplicianya itu adalah sapan lignum, ya. Nama ilmiah dari kayu itu adalah lignum, maka namanya adalah sapan lignum. Kemudian untuk biji pinang, nama latinnya adalah Areca catechu. Bagian yang digunakan adalah biji, kemudian nama Indonesianya adalah biji pinang dan nama simplicianya itu adalah Areke semen. Nah, untuk tanaman daun kumis kucing, ya, berasal dari spesies Orthosipon stamineus. Bagian yang digunakan itu adalah daun. Nama Indonesianya adalah daun kumis kucing dan nama simplicianya itu adalah Orthoponis folium. Nah, bagaimana cara pembuatan simplicia? Nah, simplicia itu melalui 8 tahap pengerjaan, ya. Yang tentunya dalam tahap pengerjaan ini harus betul-betul dikerjakan dengan baik dan benar, ya, sehingga kita mendapatkan simplicia dengan kualitas yang baik. Yang pertama itu adalah pengumpulan sampel bahan basah itu sendiri, ya, misalnya dari daun kita petik dari perkebunan ataukah dari tanaman liar dan sebagainya. Kemudian dilakukan sortasi basah, ya. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan proses pencucian. Yang keempat adalah proses perajangan. Yang kelima adalah proses pengeringan. Yang keenam adalah sortasi kering. Yang ketujuh adalah proses pewadahan dan yang kedelapan adalah proses penyimpanan di gudang, ya. Nah, yang pertama adalah pengumpulan simplicia. Nah, untuk pengumpulan simplicia ini sangat penting untuk diketahui, ya, karena ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi, ya, atau menentukan saat berhasilnya pada saat kita memanen bahan baku, ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yang ada kaitannya dengan penentuan zat berkhasiat ini adalah yang pertama, bagian tanaman yang digunakan, ya, bagian tanaman yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah umur tanaman yang digunakan, ya. Jadi tiap bagian tanaman yang akan kita olah menjadi simplicia itu punya umur masing-masing, ya, di mana senyawa metabolit sekunder itu optimal pada umur tersebut, ya. Nah, jadi rhizoma itu berbeda kapan kita panen. Kemudian batang, ya, kulit batang, daun, ya, itu kan semua ada aturan-aturan atau waktu yang paling tepat kita untuk memanen bahan bakunya, ya. Nah, misalnya daun teh, ya, dipetik pada pagi hari, ya, di mana proses fotosintesis itu berlangsung pada pagi hari, dan kadar flavonoid katekinnya itu sangat besar di situ, ya. Jadi kita panen pada waktu itu. Ataukah misalnya bagian batang atau lignum, ya. Jadi batang atau lignum yang sudah berumur yang lebih yang tua itu lebih baik kemudian dibandingkan dengan batang atau lignum yang masih berumur muda, ya, karena kandungan senyawa yang terkandung di dalamnya juga kadarnya itu berbeda, ya, lebih banyak pada saat usianya sudah tua dibandingkan pada saat usianya lebih muda. Nah, itu adalah salah satu contohnya aja, ya.
Kemudian untuk waktu panen, ya, waktu panen pada pagi hari, ya, kemudian eh, apa namanya, pada malam hari misalnya, atau pada siang hari. Dan yang keempat adalah lingkungan tempat tumbuh, ya, atau demografi. Ya, seperti kita ketahui bahwa tanaman yang berbeda, ya, meskipun sama spesiesnya, tetapi demografi yang berbeda atau lingkungan tempat tumbuhnya berbeda, pasti kadar senyawa yang terkandung di dalamnya juga pasti akan berbeda, ya, karena disebabkan faktor alam, ya, unsur hara yang terkandung di dalam tanah yang tempat tanaman itu tumbuh, ya. Beda juga untuk tanaman yang hidup di lingkungan tropis, di subtropis, ataukah hidup di lingkungan yang sangat panas, ya, itu juga akan berpengaruh terhadap kadar senyawa aktifnya. Nah, beberapa simplisia dapat dikumpulkan sembarangan dari tumbuhan liar tanpa keahlian, ya, seperti IPC radix, yaitu tumbuhan liar yang ada di hutan yang digunakan masyarakat daerah secara empiris. Nah, bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara pengumpulan yang memerlukan keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan, dan biasanya bahan baku simplisia ini berasal dari tanaman yang dikultivasi atau dibudidayakan, ya, di kebun-kebun atau di perkebunan seperti itu. Nah, contohnya itu adalah Digitalis folium dan Belladonna folium, ya. Karena ini juga apa namanya, sudah digunakan, ya, sebagai obat modern, dan tentunya dengan tanaman yang dikultivasikan itu kita bisa mengontrol setiap faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap kadar senyawa aktif yang akan kita manfaatkan, ya, yang akan kita manfaatkan dari tanaman itu sendiri. Ya, berbeda dengan tumbuhan liar, ya. Kalau tumbuhan liar kita nggak bisa kontrol, ya, karena mereka hidupnya liar seperti itu di suatu daerah tertentu. Nah, jadi seperti itu saja gitu. Jadi kalau untuk yang dikultivasikan, ya, semua kita bisa melakukan pengontrolan, ya, sehingga kadarnya juga bisa optimum ketika kita memanen. Nah, bagaimana cara pengumpulan bagian-bagian tanaman yang digunakan? Nah, untuk bagian daun itu dipanen waktu proses fotosintesis masih aktif, yaitu pada waktu hampir berbunga. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Nah, kalau kita mau dapat kadar senyawa aktifnya optimum, ya, pada saat itu kita ambilnya. Kemudian untuk bunga itu diambil dan dikumpulkan sesaat setelah terjadi penyerbukan atau pembuahan. Nah, kadang-kadang diambil pada waktu bunga itu belum mekar. Nah, khusus untuk yang mengandung minyak atsiri itu sebaiknya dipanen sebelum bunganya mekar. Nah, bagaimana dengan herba? Kalau herba itu diambil ketika tumbuhan sedang mencapai pertumbuhan optimumnya. Ya, lebih baik lagi kalau tumbuhannya itu sedang berbunga. Nah, kalau buah sebaiknya dilakukan sebelum buah itu matang betul, betul, ya. Umumnya yang diambil dari buah ini adalah bijinya, ya, tapi bisa juga kita manfaatkan daging buah atau kulit buah itu sendiri. Nah, contoh yang diambil sebelum masak itu adalah lateks dan daging buahnya. Nah, yang diambil dari buah yang sudah masak betul itu contohnya adalah kopi, ya, kemudian coklat, kemudian ada formiculi fructus, ya, dari buah formiculi itu diambil pada saat buahnya matang betul, ya, karena kadar senyawa metabolit aktifnya itu sangat maksimum atau optimum pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana kalau biji? Nah, kalau biji tadi sudah dibahas di bagian buah, ya, itu buahnya harus matang betul baru kita ambil bijinya. Kemudian kalau rizoma dan radix, ya, untuk rimpang dan akar itu diambil setelah selesai proses vegetatif. Nah, pada tumbuhan itu eh, terdapat zat penumbuh yaitu auksin. Nah, jika pertumbuhan telah selesai berarti tumbuhan sudah cukup tua. Nah,
Kemudian untuk pada Zingiberacea umumnya dianggap cukup tua bila umurnya kurang lebih setahun atau 8 bulan. Nah, kemudian rizoma ini sangat penting karena kalau diambil yang sudah tua atau keringnya, kadar amilumnya juga tinggi ya, kadar minyak acirinya juga tinggi, sedangkan kadar airnya itu rendah. Yang kita inginkan kan kadar airnya itu rendah kan. Sebagai tanda di mana rizoma dapat diambil baik, itu adalah daun-daunnya itu sudah layu dan sudah kering. Nah, kalau korteks itu diambil bila tumbuhan sudah cukup besar. Ya, umumnya zat berkhasiat ini terdapat dalam serat, terutama kandungan alkaloidnya. Ya, kalau di korteks itu banyak kandungan alkaloid. Nah, kalau lignum itu diambil dari pohon yang sudah tua. Nah, zat-zat yang diambil dari lignum ini antara lain adalah zat warna ya, misalnya adalah Santalli lignum, kemudian Santalini lignum, Sassafras lignum, Quassia lignum, dan glikosida ya. Jadi semakin dia tua batang lignumnya, maka semakin tinggi juga kadar glikosidanya. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua dan ketiga yaitu sortasi basah dan pencucian. Nah, pada tahap ini dilakukan proses pembersihan ya dari kotoran-kotoran yang mengkontaminasi, dan pada pengumpulan kotoran organ-organ lain harus dihilangkan ya sesuai dengan syarat-syarat pengotoran suatu simplek yang dicantumkan dalam monografi Farmakope atau Materia Medica Indonesia. Nah, jadi harus dibersihkan dari tanah-tanah misalnya, kemudian dari mungkin ada kotoran debu-debu yang menempel ya. Pokoknya yang bukan bagian dari tanaman itu harus disingkirkan atau dibersihkan. Nah, contohnya, daun tidak boleh lebih dari sekian persen pengotoran gagang atau tangkai atau zat organik asingnya. Jadi kalau kita mau mengambil simplisia daun, maka sebisa mungkin bagian tangkainya itu tidak ikut masuk. Jadi kita hanya mengambil bagian daunnya saja. Ya. Nah, kemudian untuk rizoma dan radix ya, syarat pengotoran yang diperbolehkan sampai sekian persen adalah pengotoran dari bagian tanaman sebelah atas tanah. Ya, jadi tidak boleh ada tanah di situ. Organ di bawah tanah harus bebas tanah. Misalnya dengan cara waktu panen tanaman digoyangkan sebelum dikeringkan. Dan rizoma yang bercacing harus dibuang ya tentunya ya, karena udah terkontaminasi makhluk hidup yang lain. Nah, akar-akar yang kecil harus dipotong dan sebelum dikeringkan itu harus diiris-iris atau dipotong-potong kecil dulu ya, biar juga akan membantu dalam proses pengeringan. Biji yang berasal dari buah berlendir harus dicuci terlebih dahulu. Nah, yang keempat adalah proses perajangan. Nah, perajangan bahan simplisia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, penggilingan, dan penyerbukan. Nah, seperti kalau perajangan ya, semakin dia tipis ininya ya, semakin mudah kering, dan juga akan membantu dalam proses pengepakan yang tidak terlalu ribet, dan apalagi pada proses penggilingan atau penyerbukan, sehingga mempermudah prosesnya ya, dibandingkan kalau masih dalam bentuk yang masih besar-besar seperti itu. Nah, itu akan lebih ribet pengerjaannya. Nah, perajangan dapat dilakukan dengan pisau atau dengan alat mesin perajang khusus sehingga diperoleh irisan tipis atau potongan dengan ukuran yang dikehendaki. Nah, kemudian yang kelima adalah proses pengeringan. Nah, untuk proses pengeringan, tujuan dilakukan proses pengeringan ini yang pertama adalah membantu pengawetan bahan ya, sehingga karena mencegah tumbuhnya mikroorganisme ya, seperti yang kita ketahui bahwa air itu adalah salah satu media tumbuh untuk mikroorganisme, baik itu kapang, hamir maupun bakteri ya, dan juga reaksi-reaksi enzimatis itu akan mudah berlangsung jika ada air. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mengurangi volume berat bahan. Yang ketiga untuk mempermudah pembuatan, bentuk-bentuk yang umum digunakan dalam perdagangan. Yang keempat adalah untuk mencegah reaksi enzimatis ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kadar air itu akan berpengaruh terhadap reaksi enzimatis dalam suatu sampel.
Yang kelima adalah untuk mencegah perubahan-perubahan kimiawi ya, baik itu karena adanya reaksi enzimatis ya, ataukah karena adanya reaksi-reaksi yang lain ya, sehingga bisa merubah kualitas dari Simplicia itu sendiri. Nah, bagaimana proses cara pengeringan? Yang pertama, kita lakukan secara alami dengan sinar matahari. Ya, bisa dilakukan langsung dan bisa juga tidak langsung. Ya, tanaman apa yang biasanya dikeringkan dengan cara langsung? Itu adalah seperti Caryophyllus ya, dan Cinnamomum cortex dan Cardamom fructus. Nah, itu dilakukan di udara terbuka pada cuaca yang baik. Kemudian yang tidak langsung itu adalah pengeringan yang dilakukan di dalam ruangan ya, kecuali pada daun Menthe piperite itu mula-mula pengeringan dilakukan di ladang-ladang. Nah, kemudian untuk bunga dan buah dapat juga dilakukan di tempat dalam ruangan yang dasarnya berupa anyaman kayu yang kemudian dialasi dengan kertas penyerap atau koran. Nah, kalau untuk secara buatan ya, kita bisa lakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah penaikan suhu dan yang kedua adalah pengurangan tekanan ya, dengan menggunakan vakum. Nah, pengeringan dengan kenaikan suhu ini menjadikan proses pengeringan itu lebih cepat dan sesuai untuk tempat dalam udara dingin daripada udara terbuka ya. Nah, pada suhu pengeringannya itu dilakukan pada suhu 40 sampai 60 derajat tanpa pengurangan tekanan ya, untuk mengurangi menggunakan oven pengering atau lemari pengering khusus Simplicia ya, dan ini adalah dilakukan untuk Simplicia yang tahan pemanasan ya atau termostabil. Nah, kemudian untuk bahan obat yang dikeringkan dalam jumlah sangat sedikit sangat sesuai bila dikeringkan menggunakan pengurangan tekanan atau ruang vakum dengan suhu serendah mungkin, misalnya Simplicia yang mengandung minyak atsiri ya, jadi ini juga akan membantu proses kadar minyak atsirinya supaya tetap optimum ya. Nah, kemudian dikatakan kering apabila daun yang diremas itu sudah cukup rapuh. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara kimia, yaitu dengan menggunakan penambahan zat-zat pengering yang digunakan untuk bahan-bahan yang sifatnya termolabil, dan juga secara fisik, yaitu dengan cara menyinari bahan dengan sinar infrared dan cara gelombang radiasi. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh adalah sortasi kering dan pewadahan. Nah, sortasi kering ini harus dilakukan ya untuk memastikan tidak adanya pengotor-pengotor pada Simplicia. Nah, kemudian setelah dilakukan sortasi kering, maka dilakukan proses pewadahan yang berfungsi melindungi bahan dan ini akan membuat efisiensi tempat penyimpanan juga lebih bagus ya, lebih rapi. Nah, kemudian tujuan pewadahan juga untuk melindungi terhadap sinar matahari, kemudian uap air atau kelembapan, gangguan serangga dan tikus ya. Kemudian alat yang digunakan atau untuk wadahnya itu adalah plastik tebal dengan kualitas yang baik atau gelas yang berwarna gelap dan tertutup kedap ya. Jadi lebih baik kita menggunakan yang wadah yang gelap yang kemudian itu tidak bisa tembus matahari langsung ya, untuk menjaga kualitas Simplicia. Kemudian untuk penyimpanan, cara penyimpanan suatu bahan obat tidak ada suatu keistimewaan ya, bisa disimpan di dalam gudang atau tempat yang dialiri udara kering dan kelembabannya terjaga. Kemudian untuk jumlah yang sedikit dalam wadah tertutup rapat dan tahan sinar yang terbuat dari gelas, jadi wadahnya itu dari gelas botol gelap seperti itu. Bisa juga dengan wadah kaca coklat ya atau kaleng timah dengan suhu yang rendah.
Nah, bila disimpan dalam kotak kayu dan kantong kertas akan mengabsorpsi kembali uap air udara sekitar 10-12% dan ini akan menyebabkan simplisia menjadi cepat rusak dan selain itu akan dapat dirusak oleh serangga, tikus dan bau simplisia akan campur aduk ya. Jadi usahakan kita menyimpannya di dalam wadah yang tertutup rapat dan terhindar dari sinar matahari dan tempatnya itu adalah kelembab tidak bukan tempat yang lembab ya tetapi tempat yang kering dan dialiri udara kering sehingga karena kelembaban itu akan berpengaruh lagi ya terhadap simplisia itu nanti akan mengabsorpsi kembali uap air sekitar 10-12%. Oke, mungkin materi untuk simplisia cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang kurang dimengerti bisa kemudian ditanyakan. Ya, saya akhiri materi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.